Dan kita sudah banyak mendengar kisah-kisah tentang mu'alaf barat ya Pak, yang masuk Islam karena membaca Al-Quran ya. Salah satunya yang sangat terkenal adalah penyanyi tahun 70-an namanya Cat Stevens, yang sekarang sudah beralih menjadi Yusuf Islam ya. Itu kalau Anda pelajari riwayat hidupnya Pak, kita akan kagum Pak ya, karena dia seorang yang awal mula kesadaran dia muncul ya, dia penyanyi Pak. Penyanyi di barat tuh udah nggak ada cerita, dia masih peduli dengan agama ya. Yang namanya penyanyi itu identik dengan naik turun panggung ya kan. Kalau lagi naik panggung ya nyanyi, kalau turun dari panggung ya kalau nggak minum ya kan main perempuan, begitu, identiknya begitu. Nah jadi dia selama menjadi penyanyi yang terkenal, dia nggak pernah peduli dengan agama. Tapi ada peristiwa khusus yang terjadi pada dirinya yang membuat dia berpikir, yaitu suatu hari dia berenang di tepi pantai California ya, tiba-tiba dia hampir tenggelam ya, dia diterpa ombak ya kan, dia hampir tenggelam. Nah dalam keadaan yang kritis itu dia memanggil-manggil Tuhan, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan, dia nggak tahu namanya. Dia cuma bilang, oh you up there ya kan, wahai anda yang di atas sana gitu, tolonglah saya. Kalau engkau menyelamatkan saya dari bahaya ini, saya berjanji akan kerja untukmu. Nah gitu. Ternyata selamat dia, sampai di tepi pantai selamat dia. Tapi biasa Pak manusia, begitu udah selamat dia mulai ngomong lagi, ya Tuhan saya mau kerja untukmu tapi nanti deh. Nah gitu ya kan, karena udah selamat. Waktu masih mepet kayaknya butuh banget gitu, janji banget dia kan bekerja buat Tuhan. Tapi setelah sekian tahun dia kena lagi masalah berikutnya. Apa? Dia kena penyakit yang sangat hampir merenggut nyawanya, yaitu penyakit TBC. Terbaringlah dia di tempat tidur. Nah ketika kali ini dia terbaring di tempat tidur, dia ingat lagi kejadian waktu dia hampir tenggelam ya di tepi pantai California. Dan ketika itu dia benar-benar berjanji, kali ini wahai Tuhan, kalau engkau selamatkan aku, benar-benar aku akan bekerja untukmu. Selamat dia, sembuh dia. Nah tapi setelah itu dia bingung, pengertian kerja untuk Tuhan itu gimana, dia nggak ngerti ya, karena dia nggak tahu agama. Nah akhirnya mulai dia mengadakan yang namanya spiritual journey, pengembaraan spiritual ya. Dia mulai menelusuri berbagai agama, dimulai dari mana? Dari agama asalnya sendiri ya, agama Katolik. Tapi dia kecewa, dia tidak temukan jawaban dari agama gereja. Terus akhirnya dia beralih ke Yahudi, dia pelajari Yahudi, dia kecewa, nggak dapat jawaban. Dia pelajari agama-agama timur, agama Buddha, agama Hindu ya kan, dia pelajari ya, bahkan dia udah ikut praktek-prakteknya, tapi nggak ketemu juga hakikat kebenaran. Nah dia nggak pernah nyari ke Islam, mungkin karena Islam sedemikian asingnya di sana ya, jadi dia nggak ada akses gitu untuk Islam. Malah yang ngasih aksesnya Pak Allah, berupa saudara kandungnya pada suatu hari pergi ke Palestina jadi turis, terus keluar masuk berbagai tempat ibadah 3 agama besar. Dia masuk ke tembok ratapannya orang Yahudi, dia masuk ke gerejanya orang Kristen ya, yang sangat sakral di Baitul Maqdis di Yerusalem. Termasuk dia masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika di dalam Masjidil Aqsa itulah dia merasakan sesuatu yang dia bilang bulu romanya, bulu kuduknya itu berdiri. Nah, di situ dia katakan mungkin di balik agama masjid ini ya, saudara saya Cat Stevens bisa mendapatkan jawaban ya. Jadi dia bukan mikirin dirinya ya, namanya orang ateis Pak. Dia cuma peduli adiknya lagi nyari kebenaran, siapa tahu di sini dapat. Nah akhirnya pulang dia ke Inggris, dia kasih hadiah Al-Quran untuk Cat Stevens ya. Dan tentunya Al-Qurannya nggak ada bahasa Arabnya Pak, terjemahan semua. Nah sejak Cat Stevens terima buku itu, dia kaji Pak, dia baca sendirian nggak ada yang bimbing. 1,5 tahun dia baca, sampailah dia pada kesimpulan, this is the book, ini dia buku yang saya cari-cari. It gives the answers to all my questions. Buku ini menjawab semua pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran saya. Nah akhirnya dia mantap, dia datang ke sebuah Islamic Center pada hari Jumat di kota London, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, terus sudah dia masuk Islam, dia belajar sholat, dia belajar puasa, dia belajar haji, dia pergi haji ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, begitulah orang yang bukan dari masyarakat muslim saja
ketika bersungguh-sungguh mencari hidayah, ya dia akan dapatkan asalkan dia membaca, mentadaburi Al-Quran. Masa ya kita enggak? Ya tentunya kita bisa lebih mudah, Pak, karena akses kita sudah lebih banyak dengan ajaran Islam ini. Kita tinggal di masyarakat Muslim, ya.